Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Setia Fatmasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang best practice atau praktik baik dengan metode STAR yang sudah saya lakukan selama PPL dalam PPG dalam jabatan. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Sarana dan prasarana perkuliahan yang representatif, indah, bersih, dan nyaman. Fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang sungguhlah sangat memadai sekali. Dari sisi laboratorium terus kita lengkapi untuk memberikan satu servis kepada mahasiswa agar supaya mereka keluar dari kampus, mereka memiliki daya saing. Lingkungan yang nyaman untuk belajar, ada gazebo-gazebo, kemudian juga ada pondok pesantren, kemudian juga ada rumah sakit, kemudian juga ada masjid, termasuk UKM yang sangat lengkap untuk mengembangkan potensi dan kreativitas, bakat dan minat mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif, dinamis, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berlomba unjuk prestasi. PPL kali ini saya laksanakan di SMA Negeri 1 Ponggok, Kabupaten Blitar. PPL dilaksanakan praktik sebanyak 4 kali. PPL pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022. PPL kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022. PPL ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022. Dan PPL terakhir atau yang keempat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022. SMA Negeri 1 Ponggok. Selamat datang di SMA Negeri 1 Ponggok, salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Blitar sejak 20 Oktober 1999. SMA Negeri 1 Ponggok selalu menjunjung tinggi akhlakul karimah dan bersikap budi luhur. Mari kita lihat keseruannya, yuk! SMA Negeri 1 Ponggok memiliki visi mewujudkan peserta didik yang religius, berprestasi, berbudaya, berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanepo hebat. Saya Dr. Anda Wiwi Dwiasuti MPD, Kepala SMA Negeri 1 Ponggok. SMA Negeri 1 Ponggok merupakan sekolah yang memiliki visi terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, berbudaya, berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar.
Tujuan dari PPL aksi kali ini adalah menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan setting diskusi, Teams Games Turnamen, to stray, dan jigsaw untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika. Pembelajaran juga disetting dengan menggunakan media-media IT seperti YouTube, Quizzes, kemudian Flipbook, GeoGebra, dan aplikasi-aplikasi kalkulator yang membantu dalam proses penguatan. Selain meningkatkan pemahaman matematika peserta didik, pembelajaran juga dimaksudkan agar peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan HOTS serta literasi peserta didik. Latar belakang dari PPL aksi ini diantaranya adalah peserta didik di SMA Negeri 1 Ponggok, terutama di kelas yang saya ajar, kurang antusias atau tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dengan ciri-ciri sering tidur di kelas, sering membolos, dan lain sebagainya. Selain itu juga, peserta didik tidak tertarik dengan membaca LKPD, bahan ajar, maupun bahan-bahan sumber belajar lain yang terkait dengan matematika. Selain dari dua latar belakang sebelumnya, latar belakang yang menjadikan PPL ini penting adalah peserta didik kurang dalam kemampuan pemahaman matematikanya baik dalam materi, prasyarat maupun esensial. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman peserta didik dalam memahami soal HOTS serta menyelesaikannya itu sangat rendah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka PPL aksi ini sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya adalah problem based learning itu dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga siswa menjadi antusias dalam pembelajaran. Kemudian juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap matematika. Setting-setting seperti jigsaw, Teams Games Turnamen, dan to stray juga meningkatkan aktivitas siswa sehingga siswa lebih termotivasi, lebih antusias, lebih aktif dalam pembelajaran. Selain pada itu, model-model pembelajaran yang sudah dilaksanakan dapat membuat siswa memahami materi dengan lebih baik dengan proses-proses diskusi yang sudah disajikan sesuai dengan alur dalam LKPD. Kemudian, siswa juga dapat mengembangkan atau meningkatkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Sehingga setiap aspek yang diharapkan dicapai dalam tujuan pembelajaran tercapai secara optimum, maksimal, dan lebih baik daripada pembelajaran yang monoton. Peran yang saya laksanakan dalam praktek pembelajaran ini diantaranya adalah merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran terdiri atas membuat RPP beserta kelengkapannya, termasuk pada bahan ajar, pada medianya, LKPD, dan penilaiannya. Kemudian dari rancangan ini, saya konsultasikan, saya bimbingkan kepada dosen pembimbing dan guru pamong, serta dipresentasikan sehingga mendapat saran dan masukan dari rekan-rekan sejawat sesama mahasiswa PPG dalam jabatan kelompok A Universitas Islam Malang. Kemudian, setelah merencanakan, tentunya saya mempraktekkan praktek pembelajaran di dalam kelas. Saya sebagai guru, sebagai fasilitator di kelas, sebagai penilai proses pembelajaran, kemudian sebagai observer juga. Selanjutnya melakukan evaluasi refleksi diri, wawancara terhadap kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik. Setelah itu refleksi diri tersebut dibawa ke dalam refleksi bersama dosen dan guru pamong. Tantangan yang saya hadapi dalam praktik pembelajaran PPL aksi ini diantaranya dari segi peserta didik. Peserta didik kurang termotivasi dengan belajar matematika. Tetapi setelah dilalui PPL 1, 2, 3, dan 4, peserta didik mulai termotivasi. Selanjutnya adalah peserta didik tidak terbiasa dengan literasi. Selain tidak terbiasa dengan literasi, peserta didik juga tidak terbiasa menyelesaikan masalah-masalah apalagi dalam bentuk soal HOTS. Dari sisi guru tidak terbiasa dengan menerapkan inovasi pembelajaran, sehingga ada beberapa proses pembelajaran yang hilang. Selain itu juga, guru kurang menguasai teknologi IT dengan maksimal. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini, diantaranya adalah saya sendiri sebagai guru, fasilitator, dan katalisator, kemudian dosen pembimbing dan guru pamong, rekan sejawat sesama mahasiswa PPG yang telah memberikan kritik, saran, dan masukannya, supaya PPL ini berlangsung dengan baik. Kemudian rekan sejawat yang telah merekam dan membantu saya selama proses pembelajaran. Siswa sebagai center dari segala praktek pembelajaran yang saya laksanakan, kepala sekolah yang telah memberikan izin, serta fasilitas sarana prasaranya terhadap saya selama melaksanakan PPL.
yang saya laksanakan untuk menghadapi tantangan yang ada adalah dengan merancang pembelajaran sebaik mungkin dengan model pembelajaran problem based learning agar anak-anak termotivasi, lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian merancang LKPD, bahan ajar, dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada. Selanjutnya dari pihak saya sendiri, saya membiasakan diri dengan inovasi pembelajaran yang telah saya rancang dan menyiapkan media IT yang sesuai dengan kemampuan saya, serta mempelajari kembali penggunaan media IT dengan efektif. Aksi yang telah saya laksanakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah melakukan perancangan, bimbingan, kemudian melaksanakan PPL aksi dalam kelas dengan baik. Selanjutnya adalah melakukan refleksi dan pengumpulan video. Tentu saja aksi-aksi tersebut terdapat beberapa kendala, tetapi kendala-kendala tantangan itu sudah saya selesaikan dengan cara yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Respon spontanitas dari teman sejawat yang membantu saya saat PPL juga sangat positif. Salah satunya beliau mengatakan bahwa beliau ingin menerapkan pembelajaran dengan teknik model yang sama dengan seperti yang saya terapkan selama PPL. Selain itu medianya juga sangat baik karena anak-anak menjadi mudah belajar mengaksesnya di mana saja. Dampak dari pembelajaran aksi ini adalah sangat efektif bagi siswa, sangat positif sekali. Mereka sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran, termotivasi, dan melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari hasil observasi selama melaksanakan pembelajaran. Kemudian kemampuan matematis serta kemampuan menyelesaikan masalah dan soal HOTS-nya juga meningkat. Ditunjukkan dengan hasil kuis di mana 27 dari 32 siswa yang hadir pada saat pembelajaran menunjukkan hasil yang jawaban yang tepat dan nilai yang baik. Respon dari pihak-pihak terkait juga sangat positif. Salah satunya adalah hasil refleksi PPL dari Ibu Kepala Sekolah seperti gambar yang telah saya perlihatkan di atas. Nah, respon dari Ibu Kepala Sekolah sangat positif sekali karena anak-anak sangat antusias. Kemudian Ibu Kepala Sekolah berharap bahwa pembelajaran ini terus dilanjutkan di luar kegiatan PPL, terus dilaksanakan berkomitmen dan berkesinambungan. Respon spontanitas dari teman sejawat yang membantu saya saat PPL juga sangat positif. Salah satunya beliau mengatakan bahwa beliau ingin menerapkan pembelajaran dengan teknik model yang sama dengan seperti yang saya terapkan selama PPL. Selain itu medianya juga sangat baik karena anak-anak menjadi mudah belajar mengaksesnya di mana saja. Respon dari peserta didik dapat dilihat pada video berikut ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Akmalia Tunisa dari 12 IPA 3, merupakan salah satu muridnya Bu Rosi. Kesan dan pesan saya selama Bu Rosi PPL di kelas saya, seru, menyenangkan, bisa memahami materi lebih jelas daripada ketika pembelajaran biasa. Saya bisa berkelompok itu jadi lebih bisa paham. Kalau nggak bisa tanya ke temannya. Terus pesannya buat Bu Rosi, semangat Bu Rosi. Sudah. Faktor keberhasilan dari praktik pembelajaran ini adalah tercapainya semua tujuan yang diharapkan di awal. Salah satunya adalah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik, antusias, dan lebih termotivasi. Kemudian peserta didik lebih memahami matematika, baik materi prasyarat maupun esensial dengan lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan soal HOTS dengan baik. Selain itu juga, peserta didik juga lebih meningkatkan kemampuan literasi mereka dalam pembelajaran matematika. Di balik kesuksesan dan keberhasilan praktik pembelajaran ini, tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan itu menjadi kurang. Salah satunya adalah kendala sinyal pada saat PPL 1 dan PPL 4. Kemudian adalah matinya speaker yang digunakan untuk media pada saat PPL 1 dan PPL 2. Dan yang terakhir adalah hilangnya beberapa bagian video yang seharusnya ada dalam pembelajaran karena kerusakan pada kamera dan memory card. Pembelajaran dan kesimpulan dari seluruh praktek pembelajaran ini diantaranya adalah memang sebaiknya pembelajaran disusun dan dirancang dengan inovatif dan dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, LKPD memang harus disusun dengan baik, inovatif, menggunakan media. Selain LKPD, dapat juga menggunakan media dan bahan ajar yang menarik. Selain itu, guru harus bisa mengendalikan kondisi siswa di kelas.
Pembelajaran yang menarik akan membuat siswa antusias, sehingga baik dalam mengikuti pembelajaran, memahami materi, dan memahami soal-soal yang lebih tinggi. Kemampuan siswa juga akan meningkat jika kita menyusun pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Demikianlah video best practice yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.